kita mengharapkan pada siapa gitu. Ketika mengharapkan pada politisi, saya memilih ini yang lebih NKRI, ini lebih agamis, ini kita rakyat itu nggak butuh itu gitu. Rakyat butuhnya adalah stabilitas, keamanan, kesejahteraan, keadilan. Sudah selesai. Pada suatu hari, Kang Cepot, Kang Boger, Kang Batara sowan ke rumahnya Pak Endut, karena Pak Endut dirasa sebagai orang tua dan orang yang memahami tentang dunia ya politik atau dunia kepemerintahan gitu. Kang Cepot bertanya kepada Pak Endut, Pak Endut, bagaimana tanggapan Anda tentang politik, apalagi Pilpres untuk 2024 besok gitu. Ini belum politik aja udah keadaan mulai memanas gitu. Langsung Kang Boger bertanya juga tentang keadaan Indonesia nanti seperti apa, tentang ekonominya gitu, tentang lain-lain. Disambung lagi Kang Batara gitu bertanya tentang apa yang harus dilakukan gitu kan. Lalu Pak Ndut menganalisa gitu, menganalisa dengan berbagai pemikirannya bahwa politik tahun 2024 dijelaskan gitu ya secara gamblang. Pandut mulai menjelaskan apa itu politik. Politik itu adalah siasat atau hanya media gitu ya untuk mencapai sebuah kekuasaan gitu, atau alat untuk mencapai kekuasaan itu secara umum. Tapi Pandut menjelaskan bahwa politik itu ada dua, ada politik etis dan politik praktis gitu. Nah, politik etisnya sendiri ini dijelaskan bahwa politik etis itu berbicara tentang kemaslahatan masyarakat atau apa, bicara tentang etika ya, tentang kesejahteraan, tentang keadilan dan lain-lain. Itu sisi politis bicara politik etisnya, para politisi gitu ya akan berbicara hal-hal seperti itu. Tapi ketika bicara politik praktis, di sini ada aturan main. Di sini ada partai, ada pemodal lah ya, atau lain-lain, kader dan lain, sampai anggota, sampai masyarakat hingga rakyat itu sendiri. Nah, di sini harus dipahami gitu, bahwa politik sebenarnya itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau mencerdaskan masyarakat gitu, bukan bermain politik etis sehingga itu hanya menjadi buayan-buayan aja gitu ketika masyarakat diiming-imingi dengan janji ini janji itu, akhirnya ketika di dalam politik praktisnya semua pembuktian itu kurang terlaksana. Nah, ini harus dipahami gitu. Masyarakat harus paham itu dulu gitu. Itu yang pertama. Lalu Kang Boger bertanya, kalau seperti itu, apa yang harus dilakukan katanya? Apalagi ketika politik membawa identitas atau sara gitu ya, politik sara, agama gitu. Di sini Kang Boger mulai resah bahwa ketika politik kemarin katanya berbicara menggunakan alat agama gitu kan. Ini berbahaya bagi Indonesia kata Kang Boger. Langsung Pandut menjawab, ya benar katanya. Ketika politik ini membawa politik sara atau identitas, ini akan rentan di Indonesia. Tapi ketika melihat melihat yang terjadi ini, masyarakat mulai paham gitu, mulai bisa memahami alurnya gitu. Tinggal ketika orang-orang yang tersadarkan ini bisa nggak membimbing atau mengarahkan atau tidak terjebak dalam opini-opini besar mereka, para politisi ini. Kita nggak masuk ke dalam ruang itu, tapi tetap mengalirkan satu proses alur kesadaran ini bahwa kita tetap Indonesia, apapun perbedaannya jangan dibenturkan dengan agama gitu. Itu jangan masuk ke dalam ruang itu gitu. Ini banyak orang-orang Indonesia yang mulai tersadarkan. Bagaimana orang-orang yang tersadarkan ini bisa bertahan selama proses pemilu atau pemilihan presiden itu yang terutama, karena
Kita mengharapkan pada siapa gitu? Ketika mengharapkan pada politisi, saya memilih ini yang lebih NKRI, ini lebih agamis, ini kita rakyat itu nggak butuh itu gitu. Rakyat butuhnya adalah stabilitas, keamanan, kesejahteraan, keadilan, sudah selesai. Apalagi gitu. Itu menurut Pak Endut gitu. Lalu semuanya berpikir iya juga gitu. Jadi masyarakat emang udah nggak butuh apapun ideologinya gitu. Yang terpenting kan tercipta, tercapai gitu tujuan bernegara gitu. Itu akhirnya percuma kan ketika ya berbicara ideologi ini kan ya. Itu Pak, menurut Pak Ndut seperti itu. Percuma dengan ini ideologi inilah, ideologi itulah, tapi tidak pernah menciptakan gitu tujuan berbangsa kita, bermasyarakat kita. Masyarakat semakin miskin, masyarakat ini percuma. Sampai kapan kita dibuai oleh janji-janji lagi gitu. Ini tidak, ini orang kita lah, masyarakat atau rakyat lah yang harus bisa membuat sebuah tatanan yang mandiri. Orang-orang yang berkesadaran lah yang harus menjaga NKRI ini gitu. Tidak masuk ke dalam ruang-ruang politik praktis seperti itu gitu. Jadi itulah pemahaman dari Pak Ndut. Akhirnya Kang Boger, Kang Cepot dan Kang Batara mulai memahami bagaimana nanti politik 2024 supaya tidak tergiring oleh opini-opini atau arah masuk ke dalam politik sara gitu. Jadi akhirnya harus mencerdaskan masyarakatnya itu. Mungkin itu dulu pembahasan dari Sabda Dalang. Ketemu lagi di Sabda Dalang berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kula nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.